Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, jumpa lagi bersama Budiana. Hari ini kita akan belajar tematik muatan IPA, tema 2, subtema 3 tentang energi alternatif. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, bumi memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah yang terbatas dan tidak dapat diperbarui. Contohnya yaitu minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam ini disebut juga sebagai bahan bakar fosil karena berasal dari makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun yang lalu yang terperangkap di dalam permukaan bumi. Minyak bumi dan gas alam ini merupakan elemen utama sebagai sumber energi yang menyokong keberlangsungan hidup manusia. Bahkan dapat dikatakan bahwa aktivitas kita sehari-hari tidak lepas dari dua energi ini. Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk di seluruh dunia, maka penggunaan energi juga meningkat dalam jumlah yang semakin banyak. Dengan begitu, energi ini akan terus berkurang dan terbatas. Jika sampai habis, maka dapat dipastikan bahwa aktivitas kita pun akan terganggu. Ini yang menjadikan alasan mengapa saat ini setiap negara mulai mengembangkan teknologi baru untuk mencari sumber energi lain pengganti energi konvensional. Upaya yang saat ini sedang dilakukan di berbagai negara termasuk Indonesia adalah mengembangkan sumber energi alternatif. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan energi alternatif? Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang asalnya dari alam. Energi jenis ini juga lebih ramah lingkungan dan bisa kita gunakan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang umumnya disebabkan oleh penggunaan bahan bakar hidrokarbon pada energi konvensional. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tidak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Selanjutnya, kita akan membahas berbagai contoh dari energi alternatif. Untuk contoh yang pertama, ada sinar matahari. Sinar matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, teman-teman, panas dan sinar matahari ini akan ditampung pada panel surya sebelum nantinya diubah menjadi energi listrik. Yang kedua ada arus sungai. Arus sungai dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang ketiga ada limbah pertanian. Limbah pertanian digunakan untuk pembangkit listrik biomasa. Sebelum diubah menjadi pembangkit listrik biomasa, terlebih dahulu limbah pertanian ini melewati proses pembakaran yang nantinya akan menghasilkan bahan bakar nabati atau BBN. Contoh selanjutnya dari energi alternatif itu ada kotoran ternak. Kotoran ternak itu akan menghasilkan gas metana yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan bakar biogas. Lalu yang kelima ada panas bumi. Jenis energi alternatif yang satu ini juga memanfaatkan daya panas, tapi panasnya adalah dari dalam bumi. Kondisi Indonesia yang memiliki banyak pegunungan menjadi keuntungan tersendiri, sebab aktivitas vulkanik yang terjadi pada gunung di Indonesia sangat bermanfaat dalam pengolahan energi panas bumi. Dan yang terakhir ada angin. Angin dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga bayu.
Nah, biasanya energi ini dihasilkan dengan cara kerja kincir angin. Kincir angin ini memang sering terlihat gerakannya lambat. Namun, meskipun begitu, kincir angin ini mampu menghasilkan energi yang sangat besar. Energi angin tersebut bisa digunakan sebagai energi listrik setelah disambungkan dengan generator. Energi listrik ini bisa digunakan dalam aktivitas sehari-hari manusia. Bahkan energi ini diklaim lebih ramah lingkungan karena sama sekali tidak menimbulkan limbah. Teman-teman, sumber energi alternatif mudah ditemukan karena ketersediaannya yang sangat melimpah di alam. Namun, energi alternatif ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Apa saja kekurangan dan kelebihannya? Yuk mari kita akan bahas. Yang pertama kita akan bahas tentang kelebihannya. Kelebihan yang pertama itu dapat digunakan terus-menerus karena tidak akan habis. Yang kedua, beberapa sumber energi alternatif menghasilkan energi yang besar. Yang ketiga, energi alternatif lebih ramah lingkungan. Kekurangannya, yang pertama, dibutuhkan biaya yang besar untuk membangun sarana pemanfaatan energi alternatif, misalnya untuk pembuatan PLTA atau untuk pembuatan PLTS. Nah, khususnya untuk penyediaan panel suryanya. Yang kedua, jumlah energi alternatif itu dipengaruhi oleh musim. Nah, contohnya ini ada di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Apabila musimnya itu musim hujan, pasti debit airnya akan lebih besar, jadi energi yang dihasilkan pun akan besar. Namun ketika tiba di musim kemarau, itu nanti debitnya akan berkurang sehingga pasti energi yang dihasilkan juga akan lebih kecil dari biasanya. Nah, musim ini juga berpengaruh di pembangkit listrik tenaga surya. Coba teman-teman bayangkan apabila musim hujan datang, pasti sinar matahari yang diterima juga akan lebih sedikit jumlahnya dibandingkan pada musim kemarau, sehingga itu juga dapat mempengaruhi energi yang dihasilkan. Sampai sini teman-teman sudah paham kelebihan dan kekurangan dari energi alternatif? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah bumi memiliki SDA atau sumber daya alam yang melimpah. Beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah yang terbatas dan tidak dapat diperbarui. Oleh karenanya, kita harus menghemat penggunaan sumber daya alam dan juga mulai beralih ke sumber energi alternatif yang pastinya lebih ramah lingkungan sehingga bisa mengurangi dampak dari pemanasan global dan juga dapat menghemat sumber daya alam. Alhamdulillah kita telah sampai di slide yang terakhir. Semoga teman-teman dapat menerima penjelasan yang Bu Diana berikan dengan baik. Nah teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Diana akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.